Oke, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nabil Rosanti sebagai moderator, Alpinaldi sebagai penjelas, dan dari Rahmat Yadi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian ilmu melati yang akan dijelaskan oleh Aprinaldi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu melatih. Ilmu melatih merupakan kajian ilmu membahas tentang permasalahan seputar atlet, pelatih, latihan hingga pertandingan serta membuat penilaian terhadap hasil selama latihan agar memperoleh hasil yang optimal. Ilmu melatih juga ilmu pengetahuan olahraga yang mempelajari dan membahas masalah atlet dan masalah prestasi serta bagaimana meningkatkan dan mempertahankan prestasi. Pokok pembahasan ilmu melatih ialah yang pertama atlet. Atlet merupakan individu yang mengikuti proses latihan yang diberikan materi terhadap atletnya guna mencapai potensi yang akan dicapai. Yang kedua, pentingnya pelatih. Dalam olahraga, pelatih adalah yang sangat berperan penting terhadap atlet. Untuk meraih prestasi, pelatih juga orang yang terlibat dalam pengaturan fisik, teknik, taktik, dan mental, serta menggunakan dukungan moral pada atlet. Peran ilmu melatih membimbing olahraga, pembinaan olahraga. Dalam ilmu melatih, semua kegiatan pembinaan dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dibuat dalam sebuah program sehingga lebih menjadi mudah untuk mengendalikan semua proses sebuah pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga bertujuan adalah mencapai prestasi maksimal yang diwujudkan dengan ilmu melatih. Selanjutnya, lingkungan hidup melatih. Setiap pelatih, siapa itu pelatih? Yang pertama harus mencintai cabang olahraganya. Yang kedua mencintai anak didiknya, seperti dia mencintai anaknya di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga mampu memberikan ilham. Ilham itu seperti pengetahuan atau penjelasan terhadap anak didiknya. Yang keempat selalu menuntut kualitas penampilan. Seperti penampilan harus lebih bagus untuk berprestasi dalam sebuah permainan. Yang kelima, berpikir logis. Seorang pelatih itu harus memiliki pemikiran logis terhadap anak didiknya. Yang keenam, sabar dan gigih. Yang sabar dan gigih ini diperlukan oleh seorang pelatih. Kalau tidak memiliki kesabaran, dia akan gagal untuk mendidik seorang didiknya. Yang ke-8, antusiasme. Yang ini memaksudkan terhadap antusias terhadap anak didiknya terhadap pelatihnya. Yang ke-9, tulus ikhlas. Seorang pelatih harus memiliki sikap atau jiwa yang tulus terhadap anak didiknya, seperti dia akan diupah seberapa atau tidak diupah. Yang ke-10, motivator yang unggul. Motivator ini seperti menjadi sebuah pendorong untuk seorang anak didiknya. Apabila tidak ada pelatih, maka dia akan kesulitan untuk dapat motivator dari seorang pelatih. Kode dan kepribadian seorang pelatih. Yang pertama, ketegasan, keberanian. Seorang pelatih harus memiliki ketegasan dan keberanian. Apabila tidak memiliki, maka yang kedua, humor. Yang ketiga, kesehatan. Apabila
seorang pelatih tidak memiliki kesehatan yang stabil atau bugar, itu dia tidak akan bisa melatih anak didiknya. Selanjutnya, kegembiraan berlatih. Seorang pelatih harus memberikan materi yang menyenangkan dan gembira terhadap anak didiknya. Apabila tidak memiliki konsep atau kode etik kegembiraan berlatih, maka tidak akan dia anak didiknya saat berlatih. Hargai lawan. Di sini seorang pelatih mengajarkan muridnya supaya menghargai semua lawan, tidak melecehkan ataupun sebagainya. Yang selanjutnya, perhatian. Perhatian ini seorang pelatih harus saling memperhatikan anak didiknya terhadap semua kalangan pesertanya atau siswanya. Apabila tidak memiliki seorang pelatih itu tidak boleh memilah-milah ataupun pandang bulu. Perilaku pelatih harus cenderung positif terhadap anak didiknya. Kepemimpinan. Apabila tidak ada kepemimpinan terhadap pelatih, maka gagallah ia dalam sebuah memimpin atau membina murid-muridnya atau anak didiknya. Sikap sportif. Sikap sportif ini perlu ada di seorang pelatih. Apabila dia tidak ada memiliki sifat sportif, maka dia tidak bisa menanamkannya kepada seorang muridnya atau apapun didiknya. Yang selanjutnya, pengetahuan keterampilan. Seorang pelatih itu harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan saat melakukan pelatihan atau memberikan latihan terhadap pendidiknya. Selanjutnya, keseimbangan emosional. Seorang pelatih itu juga memiliki emosi, seperti halnya dia pun manusia. Di sini pelatih juga harus memiliki emosi yang stabil. Dia tidak harus membentak ataupun membentak seorang peserta didiknya. Selanjutnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Aprinaldi telah menjelaskan tentang ilmu melatih. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu, di mana? Tersimpannya di mana tuh?